Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dulu. Ya, hari ini hari Senin ya. Kita sudah libur, masuk kembali lagi ke sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Si Arga kemana? Izin. Si Nopal? Nopal ada suratnya, Nak? Ada. Oh, mana suratnya? Oh ya, sama Andi nih. Oh ya. Naura, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau si Ayi, apa kabarnya, Ayi? Baik. Yang lain? Baik. Baik semuanya. Alhamdulillah ya. Kabar Ibu juga baik hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari. Bentar ya. Ibu sambungkan dulu. Sudah connect belum? Sudah ya? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang larutan ya? Ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah, sekarang apa itu larutan? Silakan angkat tangan. Ya, Naura, apa larutan? Larutan adalah campuran yang homogen atau serba sama. Ya, jadi larutan itu adalah campuran yang homogen atau campuran yang serba sama. Selain larutan kemarin sudah belajar apa lagi? Apa lagi? Iya, ada yang namanya apa? Suspensi. Apa itu suspensi? Itu kita di kelas 10 ya sudah belajar suspensi. Apa? Ayo, apa itu suspensi? Suspensi. Apa? Dan? Fahri, suspensi. Belum bisa. Ayo, ingat lagi apa itu suspensi? Termasuk campuran ya. Campuran yang seperti apa? Ayo, masih lupa ya? Campuran, kalau suspensi itu campuran yang terpisah. Contohnya apa? Pasir dengan, nah itu masih ingat ya, berarti pasir dengan air itu yang dikatakan suspensi ya. Kalau larutan tadi campuran yang serba sama. Jadi kalau suspensi termasuk homogen apa heterogen? Iya, suspensi itu termasuk heterogen. Nah ini kita lihat di layar ya, ada apa saja ini nak? Ada susu, apalagi yang terlihat? Ada asap, kemudian ada cat, nah ada jelly ya. Nah sekarang ibu tanya, dari keempat yang dipaparkan ini termasuk larutan bukan? Siapa yang bilang keempat ini adalah larutan? Angkat tangan. Yang bilang keempat ini adalah larutan. Ayo. Iya, alasannya Melda. Bentuknya campuran, ya. Yang lain? Kalau Melda ini katanya empat ini adalah larutan. Kalau yang lain? Susu, cat, asap, dan jelly. Ada yang larutan, ada yang bukan, Bu.
Ada yang larutan, kalau Nabila ada yang larutan, ada yang bukan. Yang mana yang larutan Nabila? Susu, ya. Kalau yang bukan? Berarti ketiga ini bukan ya Nabila? Asap, cat, dan jelly? Jelly bukan, ya. Nah, kalau Nabila dia jawab ada yang larutan, ada yang bukan larutan. Yang larutan katanya susu. Kalau Melda tadi, keempat ini adalah larutan. Ada lagi pendapat yang lain? Iya, Naura apa? Itu bukan termasuk larutan, karena larutan itu adalah campuran yang yang homogen atau Iya. serba sama. Iya. Sedangkan kalau susu itu, kalau dia dicampur itu ada endapannya, dia tidak tercampur sempurna. Oh ya, kalau susu tidak tercampur sempurna ya, berarti dia tidak termasuk larutan. Jadi hari ini anak-anak, ya benar sekali ya. Kalau susu dia bukan termasuk larutan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sama dengan cat. Cat ini kan kental ya, kental. Nah, iya, dia tidak termasuk larutan. Karena larutan tadi adalah campuran yang homogen, yang serba sama. Coba kamu bandingkan kalau yang kita pelajari kemarin, ada yang namanya larutan garam ya. Nah, kalau larutan garam bisa tidak kita membedakan mana air, mana garam? Tidak lagi. Nah, itulah yang dikatakan larutan. Nah, kalau yang di sini nanti akan kita lihat ada yang namanya terlarut, ada yang namanya pelarut. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai koloid ya. Nah, ini. Nah, pelajaran kita hari ini adalah koloid. Jadi yang keempat tadi termasuk koloid itu nak ya, bukan lagi larutan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Ini tujuan pembelajarannya, kita lihat yang pertama ya. Peserta didik, berarti kalian ya, peserta didik dapat membedakan sistem larutan sejati, suspensi, dan koloid berdasarkan ukuran partikel dan penampakannya setelah melakukan demonstrasi atau percobaan. Tujuan yang kedua, kalian mampu menjelaskan berbagai jenis sistem koloid. Contohnya sol, emulsi, busa, dan lain-lain. Ya. Dan bisa menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat khas koloid. Ya, berupa efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi. Ya, setelah melakukan percobaan kalian bisa mengamati simulasinya. Tuh. Nah, kita masuk dulu ke pengertian. Silakan buka halaman 20 ya. Kalian sudah di halaman 20. Sudah ketemu? Ya. Kita masuk ke apa itu koloid? Silakan, apa itu koloid? Angkat tangan. Fahri, apa itu koloid, Fahri? Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi terbesar terdapat dalam medium pendispersi. Iya, jadi koloid itu adalah campuran antara dua zat ya. Ada yang dikatakan medium pendispersi, ada yang dikatakan terdispersi. Kalau dalam hal ini kita lihat terdispersi itu kira-kira kalau dia larutan zat yang terlarut. Kalau pendispersinya berarti pelarut. Biasanya pelarut itu dalam bentuk cairan. Walaupun tidak semua pelarut itu adalah cairan, itu ya. Jadi intinya ada 2 ya, ada terdispersi, ada pendispersi. Itu yang beda antara koloid dengan larutan. Berarti ada zat pelarut dan terlarut. Itu intinya nak ya. Sini ada pengertian koloid tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Ya. Kita lanjut. Ini tadi ya, sudah. Nah ini, ada juga di buku kalian jenis koloid ya. Bisa dibuka di halaman selanjutnya. Halaman berapa itu tabel? Ya, di halaman 23.
tabel 1.6 atau bisa kamu lihat di sini jenis koloid itu ada berapa? Kalau kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya? 9 atau 8? Nah, ada 8 ya, jenisnya ada 8, di mana di sini ada yang namanya terdispersi dan pendispersi ya ini. Kamu lihat tuh, zat cair terdispersi, berarti yang terlarutnya ya. Yang terlarutnya cair, yang mendispersikannya adalah gas, itu dikatakan aerosol. Salah satu contohnya ada tadi seperti awan, kabut, ya itu. Ya, ada asap yang digambarkan tadi, itu salah satu contoh dari aerosol. Kemudian ada cair dalam cair ya, pendispersinya cair, yang terdispersi cair, itu dikatakan emulsi ya. Terus sampai ke yang terakhir, padat dalam cair, itu ya, yang tabel ke-8 disebut sol. Salah satunya tadi ialah cat yang kita tampilkan tadi. Jadi cat itu apa? Cair. Apa cat itu? Padat dalam cair ya. Jadi cat itu padat dalam cair. Namanya sol. Nah, kira-kira seperti itu. Sama kalau agar tadi termasuk apa? Agar yang Ibu tampilkan tadi. Apa? Cair dalam emulsi padat. Namanya apa? Emulsi padat. Ini ada di tabel ketiga ya. Paham kira-kira? Yang namanya jenis-jenis koloid. Itu ya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kita lanjut. Nah, ini setelah kita tahu tadi ya, macam-macam koloid atau jenisnya ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat koloid. Sifat koloid itu ada 4, pada dasarnya ada 6 ya. Tapi yang wajib kita ketahui 4 ini. Yang pertama efek Tyndall, berikutnya gerak Brown, koagulasi, dan absorpsi. Nanti kita lihat masing-masing sifat koloid ini ya. Sekarang kita lihat, kita demonstrasikan yang kita ngambil efek Tyndall dulu ya. Yang efek Tyndall di sini Ibu sudah menyiapkan ada namanya gula ya, larutan gula. Larutan gula atau mirip kalau penggantinya bisa larutan garam. Ini namanya larutan sabun. Larutan sabun ini diambil dari sabun yang batangan ya. Tuh. Yang berikutnya ada terigu, tepung ya. Tepung terigu. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya antara ketiga larutan, ada larutan, ketiga zat itu ya, kita lihat perbedaannya dengan memberikan cahaya kepada masing-masing zat ini. Nah, silakan satu orang, siapa yang mau coba? Dua orang yang mau maju. Nabila, satu lagi siapa? Yang lain bisa mengamati dari jauh ya. Siapa lagi? Nabila, Naura, Andini ya. Silakan Andin. Nah, kita lihat efek Tyndallnya ya. Coba kamu, yang lain mengamati dari sini saja, biar kamu dari sini. Nah, dari sini ya, biar kita lihat. Nah, coba Nabila, ini kamu beri cahaya ya. Nah, kalian juga mengamati ya, semuanya kita amati. Coba Nabila, kita mulai dari gula dulu. Ya, itu. Yang lain bisa teramati? Iya, itu ya. Bagaimana cahayanya? Kita lihat gula. Apa yang terjadi pada cahaya itu? Ya. Sepertinya ya, tembus atau diteruskan cahayanya ya. Jadi kalau gula kena sorot cahaya, dia diteruskan cahayanya. Sekarang lanjut ke sabun. Oke, diaduk ya tepungnya. Kalau sabun, bagaimana cahaya yang terjadi? Tembus dah? Tembus. Sepertinya apa? Dia seperti disebar ya, disebarkan. Ya.
Lanjut ke tepung, tapi diaduk dulu Andi nih biar bisa kelihatan. Nah, tuh kalau tepung kan terpisah ya. Kalau masih airnya dia bisa diteruskan. Coba kalau tepungnya sudah larut semua. Nah, coba ini. Nah, ini tepung ya. Bagaimana kalau kamu amati? Tidak ada? Sama mirip dengan sabun ya. Mirip enggak? Berarti apa cahayanya diapakan? Seperti menyebar, dia tidak nembus. Berarti yang nembus tadi adalah teramati semua yang di belakang? Ya, ya. Terima kasih nak ya. Nah dari sana bisa kelihatan ya. Nah ini kita masuk ke efek tindal tadi ya. Nih sistem koloidnya di efek tindal. Apa itu efek tindal? Kalian kan sudah punya buku ya. Jessica, apa efek tindal Jessica? Ya, jadi efek tindal itu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid seperti yang tampak pada apa nak? Dari yang kita demonstrasikan tadi. Seperti tampak pada pada air sabun dan tepung tadi, air larutan tepung ya. Itu jadi efek tindal itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Berarti di dalam tepung ini dan sabun ini ada yang namanya partikel koloid, yaitu makanya dia bukanlah larutan, itu ya. Paham ya? Ini di sini dicontohkan ya tadi. Ini. Sabun diberi sorot ya, sorot lampu dia menyebar. Kalau di sana apa? Sorot. Nah, pernah ada kamu kalau malam-malam pernah keluar malam naik mobil atau naik motor, ada pas malam lampu yang kamu hidupkan, apa yang terjadi? Kalau berkabut, misalnya dalam keadaan berkabut. Jadi lampunya terlihat lebih jelas ya, karena tadi kabut tadi adalah termasuk partikel koloid. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ini bisa ya matahari yang melewat celah ventilasi ya. Tuh, nah matahari lewat celah ventilasi. Itu akan cahaya yang masuk akan dihamburkan ya. Lanjut, apalagi di situ? Sudah. Masih ada yang bisa memberikan contoh dari efek tindal? Angkat tangan. Siapa yang bisa memberikan contoh dari efek tindal? Temi, kenapa Temi? Sakit ya hari ini? Teminya lesu ya dengan Andani ya. Kenapa Tem? Sakit Tem? Hah? Kalau sakit seharusnya berobat dulu ya, baru ke sekolah itu nak ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau memberi contoh dari efek tindal? Yang lain? Paham ya? Nah, kalau paham, kita berkelompok ya. Kita buat kelompok dulu. Tapi sebelum berkelompok, biar Teminya tidak ngantuk sama Andani tidak ngantuk, kita berdiri semua dulu. Ayo, berdiri semua. Ya, biar lebih konsentrasi lagi ya. Biar lebih konsentrasi lagi. Kita berdiri semua. Nah, Ibu suruh berhitung ya. Kalian berhitung, ingatkan nomor masing-masing. Apakah nomor kalian genap atau ganjil? Kalau dia genap, bilang oke, ya. Kalau kalian dapat ganjil, bilang yes. Ibu contohkan, misal ya, Melda kan Ibu kasih nomor 1. Berarti Melda 1. Ganjil ya kalau 1. Jadi kalau genap tadi apa? Genap. Ya, jadi genap oke, ganjil yes. Atau ganjil yes, genap oke. Jadi kalau kamu 21 berarti kalian nomor berapa? Apa? Ganjil. Ganjil tadi apa? Yes. Berarti kalau Ibu 21, yes jawabannya ya, bukan 21, jawabannya yes. Nah, kita latih dulu konsentrasi ya, biar tidak ngantuk karena sudah ini kita praktikum. Ya. Yes sama
Oke, ganjil yes, genap oh. Oke. Berhitung dulu ya. Melda, mulai 1. 2, 3, 4, Ingatkan nomor ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fahri. Ya, 31. Sudah ingat? Sekarang Ibu sebut nomor 7. Yes. Nomor 11. 20. 24. 9. 21. 30. 28. Agak lambat ya David. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ternyata konsentrasinya masih bagus semua ya. David yang agak ngelek dikit ya. David tadi lupa nomor mungkin ya. Ya. Jadi konsentrasinya sudah bagus. Temi yang di belakang pun tadi ngantuk. Ternyata konsentrasi ya. Ya. Kita lanjut sekarang. Kita bentuk kelompok. Kita melakukan praktikum ya. Percobaan. Silakan nanti Ibu bentuk dulu kelompoknya ya. Nanti Ibu kasih dulu aba-aba ya. Masing-masing kelompok mengambil 3 gelas kimia. Di sini ada. Nanti kan ada di LKPD-nya. Dari LKPD itu kalian baca apa saja yang diperlukan. Ya. Jadi berarti zat itu kalian larutkan dulu. Kebenaran di sini ada dispenser. Jadi kalian tinggal melarutkan pakai dispenser saja ya. Nah, jadi untuk membentuk kelompok, tolong berdiri lagi. Ya. Membentuk kelompok, tolong berdiri. Ini Ibu bagi kelompok menjadi 5. Ya. Jadi ingatkan ya. Ibu suruh berhitung, ingatkan nomornya. Berarti kalau kalian nomor 1, berarti kalian ada di kelompok 1. Kalau dia nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3. Nanti kelompok 1 ada di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2 di sini, kelompok 3-nya belakang, 4, 5. Ya. Berhitung dari Nabila. Kelompok 1 ya. 3, 4, 5. Ulang ya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ya, berarti silakan berkelompok sesuai dengan nomor kalian. Bangkunya didempetkan ya, silakan. Bangkunya didempetkan ya. Ya, silakan. Ya, nanti HP-nya ya boleh nanti. Silakan. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan ambil alat dan bahannya ya. Masih perwakilan saja masing-masing kelompok, perwakilannya 2 orang. Ambil alat dan bahan.
Iya, ambil. Silakan. Langsung diambilkan, masukkan. Nanti LKPD-nya dulu ya. Ambil dulu LKPD sebagian. Koreknya diambil satu-satu. Ini LKPD-nya bagikan dulu per kelompok. Itu ya. LKPD-nya dibagikan per kelompok. Udah ya. Sudah ya. Dari LKPD-nya. Nah, sebagian teman yang ngambil ya. Silakan yang lain buka LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, jadi alatnya sudah ada di sana, gelas kimia. Ya. Bahannya apa saja? Ada? Nah, ya silakan dibaca ya petunjuknya dan silakan bekerja. Ya, silakan ya diisi ya. Ya, dibaca dulu LKPD-nya nak ya. Apa yang harus kamu ambil? Nanti diberi label ya, diberi label. Satu kelompok 2 orang saja ya ngambilnya. Satu kelompok 2 orang saja. Ini. Oh ya. Silakan. Ya, gantian saja ya, ngambil zatnya gantian. Iya. Sendoknya melarutkannya jangan ini ya, jangan dicampur ya. Antara susu dan tepung beda untuk larutkan ya. Jangan pakai sendok atau spatula yang sama. Untuk melarutkan kalian ambil air di galon saja ya. Air kan ada galon di sana. Iya. Terigunya tidak perlu banyak-banyak karena gelas kimianya kecil ya. Ya, setengah sendok saja cukup. Iya, silakan. Kalau tidak mau melarutkan lagi, air gula ada yang di itu Tupperware merah itu ya. Kalau tidak mau melarutkan gula ada di Tupperware merah. Nanti bekerjanya nak ya. Setelah semuanya selesai, nanti silakan bekerja. Buku-bukunya agak disingkirkan sedikit ya. Nah ya. Ini siapa yang ambil? Ada? Oh, ya. Ya, silakan. Sudah, kenapa? Ya, itu sabun ya. Itu susu. Itu air gula. Kalau tidak mau lagi melarutkan, tinggal ambil air gulanya ya. Tinggal kamu ambil saja. Ya. Dikit saja, tidak usah banyak-banyak Nabila. Karena terlalu kental setengah, nah yaitu setengah saja. Nah, boleh ditambahkan lagi. Iya. Iya. Ya. Udah Bapak, itu kenapa di LKPD-nya? Oh boleh dia susu atau air sabun. Tidak apa-apa 3, Ibu minta 3 ya. Di sini di LKPD bisa susu atau air sabun. Tapi kita buat 3 karena semua bahan ada. Susunya ada, air sabunnya juga ada. Jadi kita lakukan 3 percobaan ya. Satu lagi. Senternya sudah diambil? Senternya? Ya. Kalau sudah,
Silakan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Hasilnya langsung dituliskan saja di sini, kan sudah ada ditulis ya, titik-titiknya. Silakan bekerja ya. Di sini kan sudah ada. Nah, ini bisa kan? Kalau misalnya tidak cukup boleh ke belakang sini. Ini kan ada kosong ya. Iya. Iya. Jawabannya itu langsung disampaikan. Iya, jawabannya di bawah itulah ya. Itu silakan dibuka dulu LKPD PNJ-nya, dibaca. Langkah yang pertama apa? Yang kamu lihat yang pertama, ya. Lakukan percobaan pertama apa? Efek Tyndall dulu ya. Ya, apa yang disuruh di sana? Ayo silakan. Oh, ini kelompok ini sudah ya. Harus dilarutkan dulu nak ya, jangan sampai dia mengendap. Seperti tepung ini kamu larutkan dulu, jangan sampai mengendap. Pakai itu boleh. Ya, pakai. Ya. Boleh? Dilarutkan dulu baru kalian senter ya. Biar dia tahu kalau tepung kan ngendap dia. Nah. Dilarutkan baru kalian lakukan di senter ya. Setelah dilarutkan. Sudah ini, efek Tyndall dulu ya. Efek Tyndall coba kamu baca. Yang pertama, berarti yang kamu cek adalah susu atau boleh air sabun. Ya, diaduk dulu ya. Kalau kalian susu tadi, kalian aduk dulu susunya. Biar, atau coba, mana itu? Itu susu ya? Nah, coba yang lain amati ya, apa yang terjadi. Yang lain kalian amati. Nah, bagaimana cahaya senternya ya. Nah, ya. Ditulis hasil pengamatannya ya. Ya. Boleh 2, karena ada susu, ada air sabun boleh. Jadi kamu buat 2 tabel, ada susu, ada sabun. Gitu ya. Nah, silakan ditulis hasil pengamatannya ya nak ya. Ini sudah bekerja belum kelompok 2? Iya. Ya, tidak usah terlalu lama melarutkannya, bisa langsung kamu cek. Kelompok 4, bagaimana? Iya. Itu apa, susu? Ya, dicatat hasil pengamatannya ya. Kamu catat hasil pengamatannya. Ya. Boleh tabel atau langsung kata-kata juga boleh. Di belakang ini ada ya, di belakang diisi. Nah, itu kan ada catat hasil pengamatan kalian. Kelompok 3. Ya. Ya, air garamnya biarkan sini dulu, nanti diambil pas yang percobaan. Iya. Itu untuk yang koagulasi nanti ya, air garamnya ngambil di depan ya. Ya, air garamnya ngambil di depan di wadah ungu ya, wadah ungu itu. Sudah,
Dituliskan ya, langsung dicatat hasilnya. Boleh dicatat hasilnya ya. Berdasarkan praktikum yang kamu lakukan nak ya. Nah, Cynthia melakukan dari bawah nih. Apa yang terjadi kalau dari bawah, Cin? Sama ya? Sama ya kalau dari bawah ya. Dari bawah sama, dari samping sama. Berarti partikel koloidnya sudah bercampur ya. Nah, itu. Itu yang kedua pada larutan air dan tepung, air Iya, boleh catat di belakangnya ya. Coba Ibu numpang lewat dulu. Bisa. Nah, kelompok 3 bagaimana? Sudah? Ya, kenapa? kan itu untuk efek tinggal tuh pakai air susu atau air sabun. Nah, di iya. sini kami menggunakan air susu. Nah, di apa itu brown ya? Iya. Merah brown tuh kan disuruh pakai tepung, ini tepung kan. Iya, boleh. Ya. Kan koagulasi tuh mau kayak air sabun atau ini kami ganti air sabun di air gula. Oh, boleh. Gulanya ya boleh diganti air sabun, gulanya tidak terpakai berarti ya. Untuk larutan garamnya ambil di depan ya. Di gelas sana ya. Ya, boleh diganti. Ya. Iya. Ini tepung. Tepung apa susu yang ini? Tepung, Bu. Oh, tepung ya. Jadi kalian tidak pakai susu ya? Ya, sama ya. Yang tidak terpakai air gulanya boleh diganti. Ya, di depan ada larutan garam untuk koagulasi ya. Bisa? Kelompok kalian mana cowoknya? Oh iya. Nah, ya. Arizon. Sudah sampai kemana? Sudah? Masih di efek tindal ya? Ya sudah kan, tidak usah lama-lama, sudah larut langsung saja. Langsung saja efek tindal. Langsung dicatat pengamatannya nak ya. Nah, yang lain bekerja sama ya. Silakan. Arizon suruh nyenteri Arizon biar dia tidak ngantuk. Itu senternya ya. Ya. Nah, ya. Itu ya. Pengamatannya boleh langsung ditulis di RKPD itu ya. Biar kamu udah ini. Mana Tem? Iya. Iya. Baru yang pertama ya, efek tindal ya. Iya. Setelah efek tindal lanjut ke gerak Brown ya. Iya. Iya. Boleh untuk landasan teori bisa ngambil di buku ya. Bisa juga kamu melihat yang lain ya, boleh. Seperti internet juga boleh. Sudah gerak Brown ya? Gerak Brown apa? Tepung ya? Coba apa yang terjadi? Nah, kamu amati apakah partikelnya bergerak? Itu ada pertanyaan ya. Lihat enggak partikelnya bergerak? Kalau itu dikurangi sedikit jumlahnya, kelihatan enggak dia bergerak? Bergerak. Iya, ngamatinya sama-sama ya. Kelihatan kok bergerak tapi partikelnya lebih kecil. Oh, partikel yang kecil-kecilnya bergerak ya. Ya berarti jawabannya apa? Untuk bergerak ya. Nah, bergerak. Tadi kamu apa sebab terjadi gerakannya itu ya? Itu kamu lihat.
Yang kedua gerak brown ya. Boleh, air gulanya tidak terpakai lagi. Boleh digantikan ya, air gulanya boleh dibuang, digantikan dengan apa? Kalian sudah yang ketiga ya? Oh, masih gerak brown ya? Masih gerak brown. Coba Ibu lihat ini dulu, jangan numpang dikit Ibu. Saya sampai di mana? Oh ya. Oh iya. Yang gerak brown ya? Iya, gerak brown. Iya, lanjutkanlah. Sudah ke yang kedua, ketiga? Kedua. Ya, lanjutkanlah. Kamu yang keberapa? Yang keberapa? Yang ini gerak brown. Gerak brown? Iya. Bergerak tadi kalau pas kamu lihat? Dikit apa banyak? Kalau kamu sedang? Diamati tadi, Tem. Bergerak dak, Tem? Boleh misalnya yang lain. Iya, yang lain nak nyoba lagi juga boleh. Bergerak dak? Coba Ibu lihat dulu. Iya. Dia kan ada nih mengembang-kembang. Iya. Nah, stopan dulu, ya. Bergerak di center tadi. Iya. Ada yang kecil-kecil ya. Tapi tidak terlalu terlihat ya. Kelihatan enggak? Jelas enggak terlihat? Kinan? Mixel? Gimana? Ini? Dan? 3. Yang ketiga apa itu? Koagulasi apa absorpsi? Koagulasi ya. Dan untuk air garam ya, ada air garam. Air garamnya silakan diambil di depan. Diambil di wadah di depan ya, air garamnya ya. Sudah kamu pakai yang ketiga sudah? Belum? Oh ya. Ya, silakan. Gimana? Itu yang mana itu? Apa ini? Yang ke? Oh, masih efek tindal tadi? Iya, apa yang iya. Iya, berarti cahayanya menyebar ya. Apa ini, susu ya? Iya, boleh. Ya, tulis pengamatannya ya. Hasil pengamatannya. Jadi yang sampai ke koagulasi baru kelompok 2. 1 sudah koagulasi. Ya, kelompok 2? 2 sudah koagulasi. Kelompok 3 masih defek tindal. Kelompok 4 sudah baru sudah. Jadi baru masuk ke gerak brown ya. Kelompok 5 sudah di koagulasi ya. Silakan. Sudah ya? Ya? Bentar, kenapa? Siapkan gelas berisi air sabun atau cat pencat. Sabun. Garam ke dalamnya. Garam. Jadi itu garamnya di wadah ungu. Silakan diambil ya. Diteteskan saja ya. Yang gula tadi kan sudah tidak terpakai, jadi boleh pakai gula, tapi dicuci dulu ya. Gelas kimia gula tadi dicuci dulu, diganti dengan air garam wadah ungu. Bu, ini kan udah belum ya, teteskan suspensi tepung gelas, berarti suspensinya ini kan Bu? Iya. Gelas ini tidak usah dikasih air lagi, tidak usah kasih larutan.
Mana? Teteskan suspensi tepung ke gelas. Ini tetes di sini kan, Bu. Baru diamati. Oh iya. Tapi dari sini juga bisa langsung, Nak. Walaupun tidak kamu. Tapi bolehlah dicobakan. Diaduk dulu. Kalian tuangkan saja ya. Nah, sedikit. Kalian amati biar bisa terlihat dia ya. Jadi tuangkan sedikit. Jadi ke ini ya, ke bawahnya. Coba. Kita lihat sama-sama. Ya. Nah, coba. Nah, apa tadi? Lanjut. Diberi. Amati dengan mikroskop HP atau kamera. Ya, kamu lihat saja, kamu center saja juga bisa. Nah, dari bawah ya. Boleh. Apa? Ya. Partikel-partikelnya menyebar. Oh iya ya. Partikelnya menyebar. Berarti bergerak dia ya. Iya. Berarti partikelnya Bergerak. bergerak ya. Iya, boleh. Kelihatan ya? Kelihatan nyata? Kelihatan. Nyata, Bu. Nah, ini yang belum melakukan gerak berawan bisa mencontoh dari kelompok 2 ya. Mereka teteskan di gelas yang lain. Di center dari bawah. Dia terlihat jelas ya. Nah, itu terlihat jelas dari kelompok 2. Nah, bagus. Sudah punya inisiatif ya kelompok 2. Nah, ya. Ya. Kalian udah sampai di koagulasi ya. Garam diteteskan. Iya, koagulasi. Mana? Sudah mana yang diteteskan tadi? Mana hasilnya? Banyak gitu. Tidak, Bu. Hah? Sedikit saja. Ada. Buat ulang, Bu. Coba buat ulang biar jelas kan. Dikit saja. Jangan dibuang semua ya. Memang deh, gumpal ya. Iya. Aurora ya. Yang kemarin ya, fenomena. Fenomena apa, Nak? Aurora kemarin? Dari partikel-partikel koloid. Iya. Nah, sama dengan yang absorpsi ya. Hasilnya jangan kamu buang ya, biar bisa nanti pas presentasi bisa kamu perlihatkan hasilnya ya. Iya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah, berarti koagulasi sudah? Belum. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah, berarti koagulasi ya. Sudah selesai nih kelompok 5? Sudah ya? Oh, sudah. Nah, kalau sudah silakan. Sudah langsung, nanti kita bisa presentasi ya. Ya, bagi yang sudah nanti disimpan dulu ya bahan-bahannya biar bisa diperlihatkan dengan temannya. Kamu sudah masuk kemana? Ini? Yang ke? Oh, gerak brown. Yang diamati apa? Susu atau? Oh, tepung. Berarti amatilah tepung saja. Iya. Kalau bisa boleh dibuang sedikit, nanti kamu dilihat seperti kelompok 2 tadi, mereka bisa dari bawah kelihatan dia bergerak atau tidak. Atau bisa kelihatan sudah gerak. Oh, sudah kalau bisa. Oh, kelihatan ya. Sudah. Ya, itu tepung. Tepung kan? Tepung kalian. Tepung apa susu yang dicobakan? Tepung ya, sudah. Ya, silakan dicatat pengamatannya. Sudah.
Bergerak. Ya, yang lain juga ya, silakan diamati. Iya. Sudah koagulasi tadi? Iya Bu, ini baru koagulasi. Dikurang sedikit boleh sabunnya. Tadi kasih ini Bu. Oleh garam. Biar dia cepat kelihatan ya. Oh, tapi kelihatan ya? Oh ya. Coba boleh diamati. Ada gumpalannya. Ada enggak? Ada enggak? Kalau itu dikurangi sedikit saja ya. Boleh dikurangi kalau belum terlihat ada? Oh iya, iya ya, sudah kelihatannya. Sudah kecil-kecil ya. Jadi dia lama kelamaan nanti tambah menggumpal. Tergantung berapa garam yang dimasukkan. Memang proses pembuatan sabun itu kan pakai garam. Nah, fungsi garam itu untuk menggumpalkan ya, menggumpalkan atau membekukan dia. Kelompok 1 sudah sampai? Koagulasi. Oh, sudah kamu amati. Apa yang terjadi? Seperti dia tuh seperti gelombang Bu. Iya. Jadi ada gumpal dia. Kalau sebenarnya kalian sedikitkan saja apa? Sabun itu tadi ya. Nah, sabunnya dikurangi, tambah air garam tadi, apa yang terjadi? Ya boleh diamati lagi. Ya, silakan ya, rata-rata hampir sudah semua. Buatlah kesimpulannya. Udah ya? Kalau sudah semua, buatlah kesimpulan. Sudah itu kita presentasi ke depan ya. Kelompok 5 sudah selesai? Apa? Dosa ini. Oh, Ini dosa. boleh. Nanti pas maju ke depan boleh kamu. Ini dari presentasi. Iya. Ini langsung lanjut kamu. Boleh kalian. Sampai sini Bu. Nanti. Langsung buat kesimpulan Bu. Iya. Cukup sampai E saja ya. Buat kesimpulan ya. Cukup kalian kerjakan D sampai koagulasi. Terus sampai kesimpulan ya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Kelompok 5 selesai ya. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. 4. Ya, dikit lagi ya. Sudah sampai koagulasi? Ya. Kita tunggu sebentar lagi ya.
Ya, kelompok 5 sudah siap ya. Kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 4. Kelompok 2. Oh, hampir selesai ya. Hampir selesai kelompok ini. Coba kita lihat. Kelompok 3 bagaimana? Gampang lewat nak ya. Gimana kelompok 3? Sudah hampir selesai? Oh iya. Ya, boleh. Iya. Ya. Sudah, kalau itu bersiap ya presentasi yang duluan kelompok 5 ya. Presentasi duluan ya. Siap? Masih buat kesimpulan. Oh ya. Kelompok 5 boleh, mau kelompok 3 boleh. Kelompok 2 mau presentasi duluan. Udah ya. Ya, silakan kelompok 5 atau kelompok yang lain yang mau presentasi. Silakan yang mau duluan. Ya. Yang mau duluan? Ya. Sudah sampai koagulasi selesai kan? Untuk yang di-cut aja sampai sini saja. Ya. Yuk, kelompok 1 maju. Yuk, presentasi. Yuk, Bill, Nabila, Fahri, dan kawan-kawan. Ya, Della. Silakan presentasi. Kelompok 1 dulu ya, kita presentasi ke depan. Boleh di sini. Cukup yang E-nya itu untuk kegiatan berikutnya ya. Cukup sampai di kegiatan koagulasi kita ya, karena kita mengamati sifat koloid. Ya, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Yang lain kita perhatikan sama-sama ya. Bisa membandingkan dengan hasil yang kalian punya. Nanti kalau misalnya ada perbedaan boleh nanti bertanya atau menambahkan ya. Ya. Iya. Ya, karena kita tidak bawa laptop yang lainnya ya, kita presentasinya langsung saja. Ya, silakan. Ke sini kalau tidak mau silau, sebelah sini. Fahri sama, nah sebelah sini kalau tidak mau silau. Ya, silakan. Kelompok 1 kita semua memperhatikan dulu nak ya. Ya, nanti misalnya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, boleh. Ya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, jadi setelah melalui praktek kami pada kali ini, di sini sebelumnya kami menggunakan susu, air garam, dan air sabun, dan juga air bubuk. Yang pertama yaitu di efek tidal, kami menggunakan susu. Ya. Susu ini kami sorot dengan menggunakan senter bawah. Dan yang kami lihat pada efek ini yaitu cahaya di dalam susu itu tampak menyebar. Nah, penyebab sinarnya tampak menyebar yaitu cahaya menyebar karena partikel-partikel yang ada di dalam susu ini. Dan yang kedua yaitu Bragg yang akan dijelaskan dengan rekan saya. Pertanyaannya adalah, apakah partikel bergerak? Jawabannya, partikel tersebut adalah bergerak. Dan apa penyebab gerakan itu? Penyebabkan dari gerakan tersebut karena diaduk. Dan setelah beberapa menit, partikel tersebut akan mengendap. Mungkin saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, koagulasi. Iya. menggunakan air sabun, tetesan dan garam. Apa yang terjadi setelah ditetes dengan garam? Setelah ditetes dengan air garam, terjadi seperti gelombang dan gumpalan. Apa makna fenomena ini di dalam kehidupan? Makna fenomena ini di dalam kehidupan yaitu bahwa gelombang ini sama seperti air laut. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin saja ada teman-teman yang berbeda pendapat dari kami, boleh ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang berbeda, percobaannya yang berbeda, boleh. Atau ada hal yang agak mengganggu, ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ada? Samakah semua? Atau ada yang mau ditanggapi? Ya? Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau mungkin pendapatnya berbeda dari kelompok lain dan ingin menyatakan pendapatnya. Kami tunggu beberapa. Kalau tidak ada, boleh ditutup gantian dengan kelompok. Adakah? Oh, boleh kalau ada. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Juli, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kalian, apa larutan yang paling efektif dalam percobaan tertindal? Ya. Apa? Apa larutan yang paling efektif dalam percobaan efek tindal? Oh, jadi larutan apa yang efektif dalam percobaan efek tindal ya? Baiklah teman-teman, apakah ada lagi? Iya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Andi, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, yang paling efektif dari yang kamu praktikumkan tadi atau kalian percobaan tadi kira-kira apa? Itu ya, Andi nih maksudnya zat apa? Baiklah teman-teman Ya. sekalian, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi, yaitu menurut kelompok kami apa yang paling efektif untuk percobaan dari efek tindal. Nah, menurut kelompok kami yang paling efektif itu yaitu dengan air susu. Karena ketika seperti kita ketahui bahwa efek tindal itu adalah
air susu. Seperti itu. Apakah jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Gimana Andi nih? Masih mau ditanggapi atau cukup? Cukup, ya. Silakan ditutup. Ya. Nah, teman-teman, Ya. mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya, oh itu kelompok 3 mau presentasi. Kita lihat satu kelompok lagi ya, kelompok 3 mempresentasikannya ya. Iya, mungkin yang mereka agak berbeda sedikit. Kalian nanggapi ya nanti ya. 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 Yang lain boleh menanggapi nanti ya. Ya. Silakan kelompok 3. Ya. Sini Repi kalau silau sebelah sini. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Naura Dwi Ananda, saya Jessica Rahmana, saya bersama Jessica, saya Naura Masabila, ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan dari kelompok kami. Iya. Psikologi dalam kehidupan mengenai efek sosial, background, dan koagulasi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kuatkan sedikit Jessica suaranya. Ya. Jawaban pertama, cahaya nampak menyebar saat melalui saluran. Jawaban kedua, karena partikel fluid dalam menyambutkan cahaya dalam Iya. Hmm. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai koagulasi. Setelah kami mengamati larutan, di sini muncullah pertanyaan, yaitu apa yang terjadi setelah diteteskan garam? Nah, pada saat larutan sabun diteteskan air garam, itu yang akan terjadi yaitu partikel sabun akan perlahan itu menggumpal lalu mengendap ke dasar gelas. Iya. Selanjutnya, apa makna fenomena ini dalam kehidupan? Nah, fenomena ini menunjukkan koagulasi, yaitu penggumpalan partikel. Manfaat dalam dunia industri, yaitu prinsip ini digunakan dalam pembuatan keju atau pasir. Hal baru apa yang kami pelajari hari ini? Hari ini kami mempelajari tentang sifat. Cukup ya, cukup sampai di situ dulu. Itu nanti untuk kita refleksi ya. Lanjut. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin Ya? Iya, Nabila ya. Ya, Nabila. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Hanameti dari kelompok 1. Untuk fenomena dalam kehidupan sehari-hari di koagulasi. Apakah koagulasi ini merupakan yang digunakan untuk dalam proses pembuatan keju atau yang menggumpal lainnya? Boleh ulangi pertanyaannya? Untuk koagulasi, apakah digunakan untuk seperti yang
Anda katakan, apakah ada hal lain yang untuk digunakan di koagulasi ini, bukan hanya koagulasi saja? Oh. Jadi maksudnya, Maksudnya tuh kalau ya, untuk koagulasi. pengobatan iop. Contoh mereka tadi apa koagulasi? Nah, hanya contoh lain. Yo, contoh Ya. lain seperti itu. Keju dan contoh kalian tadi keju dan ya. Ya ada contoh lain maksud mereka itu. Ya mungkin kira-kira akan lebih jelas ya. Iya. Iya. Ya, contoh lainnya boleh dicari ya. Sebenarnya banyak ya contoh koagulasi itu ya. Iya. 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 Baiklah, Iya. kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Camilla. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Camilla, yaitu Iya. contoh lain koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang telah saya paparkan tadi itu di dunia industri, yaitu pembuatan keju dan tahu. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu digunakan dalam penjernihan air. Pada penjernihan air ini, partikel itu kotoran atau partikel tersebut itu digumpalkan agar mudah disaring. Nah, yang contoh berikutnya itu untuk mengurangi busa berlebih pada air limbah. Apa sudah jelas? Jelas. Oh ya. Cukup ya ditutup. Baiklah, itu saja. Ya. Ya. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dalam presentasi kali ini adalah koloid ini memiliki sifat yang khas, seperti terang-terang, koagulasi yang menjelaskan berbagai fenomena dan konsep percampuran cahaya, seperti lampu mobil yang menyala dengan abu dan sinar matahari yang masuk ke lampu senter. Saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, kita kasih hapus. Ya, silakan kembali ke tempat. Kita cukupkan 2 kelompok saja ya, karena kalau sudah dilihat bagaimana, sama tidak hasilnya? Nah, sama ya. Jadi hari ini silakan duduk dulu kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya. Sekarang Ibu tanya ya, kesimpulannya tadi apa? Berarti kita hari ini belajar koloid ya. Nah, jadi apa yang pertama kita belajar macam-macam koloid tadi ya. Ada yang namanya apa? Itu sifatnya ya. Kalau macam-macamnya tadi apa? Yang sebelumnya? Macam-macamnya tadi ada? Oh, yang ada aerosol ya, apalagi? Ada emulsi. Nah, itu yang dikatakan macam-macam koloid. Yang berikutnya apa? Baru kita ke sifatnya. Yang kalian kerjakan percobaan tadi adalah sifat-sifat koloid ya, yang ada namanya apa tadi? Ya, efek Tyndall, terus Brown. Koagulasi, yang terakhir absorpsi. Yang kalian lakukan tadi ada 3 sifat ya. Nah, yang absorpsinya tidak dipraktekkan. Kalau mau contoh absorpsinya, contohnya saja busa spons ya. Nah, itu busa spons kamu letakkan dalam air, dia bisa menyerap. Itu salah satu contoh dari absorpsi. Nah, itu tadi kelompok 3 sudah membuat kesimpulan. Nah, sekarang Ibu tanya, atau sebenarnya sudah ada di lembaran tadi ya, refleksi kita hari ini. Nah,
Ini Ibu tanya, hal baru apa yang kalian pelajari? Silakan. Tadi ya kelompok 3 sudah membuat dia refleksi, Bu lihat ya. Hal baru apa yang dipelajari? Boleh kelompok 3? Iya. Ya, Nak. Oh, itu yang kalian pelajari. Ibu tanya, apa yang kalian rasakan hari ini? Iya. Senang. Ya, satu orang dulu. Andi ini apa, Andin, yang dirasakan hari ini? Bereksperimen. Ya, senang karena melakukan eksperimen baru. Yang lain ada lagi? Iya. Senang dan gugup. Kenapa? Karena melakukan? Iya, ada yang senang dan ada gugupnya karena melakukan percobaan. Kenapa gugup, Nabila? Kenapa gugup? Aku tidak jadi, Bu. Oh, Nabila merasa gugup karena takut nanti percobaannya tidak berhasil. Iya, itu yang dirasakan Nabila. Ya, namanya saja percobaan, Nak. Ada yang berhasil, ada tidak ya. Nanti bisa kalian lihat dari teori. Oh, tidak berhasil kenapa? Ternyata hari ini berhasil apa tidak? Berhasil. Berarti semuanya berhasil ya? Masing-masing kelompok semuanya berhasil ya. Lanjut, kira-kira ada lagi yang mau mengungkapkan perasaannya hari ini? Ya. Apalagi? Bertanya, bagian percobaan yang mana yang menurut kalian yang paling menarik dari ketiga percobaan tadi? Koagulasi. Ibu tanya Sipa, kenapa koagulasi itu yang paling menarik? Karena pada air larutan sabun dicampurkan larutan garam, jadi ada efek aurora-aurora. Oh, efek aurora ya. Nih, efek yang fenomena sekarang ya, ada efek aurora katanya. Ada lagi? Semuanya koagulasi apa ada yang lagi? Semuanya koagulasi yang menarik ya? Iya, jadi alasannya sama atau berbeda? Tambahkan boleh? Mau nambahkan alasan? Sama ya? Berarti seperti fenomena yang sekarang apa? Orang meletakkan apa yang sekarang? Dari bubuk kunyit ya, dimasukkan ke dalam kunyit ya, dimasukkan ke dalam larutan garam. Ternyata fenomena aurora itu kaitannya dengan koagulasi. Berarti ada kaitan dengan koloid itu, Nak ya. Ayo, ada lagi yang merasakan yang lain? Tidak ada? Cukup? Iya. Sekarang pertanyaannya yang berikutnya. Yang ketiga, refleksi yang ketiga, bagaimana kalian mengaitkannya koloid ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana? Coba. Kaitan antara koloid dengan kehidupan sehari-hari. Kaitan koloid dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Tadi kan ada Nabila nanya dengan kelompok 3, adakah contoh lain dari koagulasi selain keju dan pembuatan tahu? Ini, dikoagulasi ya. Selain keju dan pembuatan tahu yang sering kita lakukan apa? Yang pertama itu. Nah, ketika kita merebus putih telur atau misal kalian apa? Masak mie goreng kan? Itu kan? Kalian masak mie goreng, kalian ketika dia sudah mendidih, kalian cemplungkan telurnya, apa yang terjadi? Yang terjadi pada telurnya apa? Nah, menggumpal kan? Nah, iya tadi kan yang putih itu kan, putih itu protein itu kan, dia seperti cairan. Setelah kena panas, ada proses pemanasan. Berarti dalam koagulasi ini ada proses pemanasan. Jadi dia menggumpal, lama-lama menggumpal menjadi apa? Warnanya putih. Kalau kuningnya sudah kelihatan, dia bulat kan seperti itu. Nah, kira-kira contoh yang lebih mudahnya ya yang ditanyakan Nabila tadi, salah satunya adalah ketika telur dimasak di dalam air mendidih. Nah, itu Nak ya, itu yang lebih mudah karena kalian hampir setiap hari masak mie bercampur dengan telur atau hampir setiap hari. Ada yang suka telur ceplok? Semuanya suka? Nah, itu ya salah satu contoh dari koagulasi.
Kalau orang punya kebun karet, bisa pengolahan. Karet itu kan diambil orang dari pohonnya, ya. Jadi cair dia, pagi-pagi cair supaya dia menggumpal terbentuk karet itu, ditambahkan zat salah satunya kalau yang ini cuka makan. Kalau dalam yang kimianya yang lebih cepat dia itu H2SO4. Tapi yang sering digunakan orang adalah cuka makan. Maka dia lama-lama kelamaan akan menggumpal. Sama halnya seperti kalian garam tadi kan. Kelihatan kan sedikit-sedikit. Nah, ya itu sudah. Nah itu sudah tambah kelihatan ya yang itu. Untuk kelompok 2. Nah, kalau belum dibuang. Ya, sampai di sini Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk yang akan datang, kita selanjutnya belajar pembuatan koloid ya. Untuk minggu depan kita belajar pembuatan koloid ya. Untuk yang hari ini ada waktu sekitar 5 menit lagi. Boleh dikeluarkan kertas 1 lembar ya. Kertas 1 lembar, kita asesmen dulu ya. Ya, kertas 1 lembar cukup, tidak banyak pertanyaannya ya. Ini ya, silakan kalian jawab pertanyaan ini ya. Untuk soal pertama ya. Soal 1, 2. Itu ya, ada soalnya ya di itu, di PPT-nya. Satu dan 2 saja ya. 1 dan 2 saja. Ya, silakan. Ini ya. Nah, 1. Ya, 1 dan 2 ya. Satu dan 2.
Ya, selesai. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya. Iya. Sudah ya? Ya. Silakan dikumpul. Sudah? Ya, selesai. Sudah semua? Oke. Sudah semua? Ya. Saya. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembuatan koloid ya, minggu depan. Ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.